Slice of Life, home of every soul. Di segmen kedua ini, narasumber akan dipersilahkan untuk saling bertanya satu sama lain perihal bagaimana mereka menghadapi quarter life crisis. Aku mau tanya, tadi aku tertarik banget sama ceritanya Mas Wisnu, yang tadi tuh bilang iseng-iseng apply S2 gitu. Mas Wisnu sendiri sebenarnya tuh emang beneran iseng atau sebenarnya dari dalam dirinya tuh emang punya plan untuk S2 ataupun kerja atau gimana gitu awalnya? Oke, nah ini menarik nih. Kadang saya orangnya tuh sebenarnya orang yang well planned, semua direncanain. Tapi ketika habis beres skripsi gitu ya, tiba-tiba bingung mau ngapain ya gitu. Pengen mau santai, pengen mau melanjutin lagi atau gimana, dan tiba-tiba unik aja. Saya ingat banget waktu itu buka koran nasional gitu ya, tiba-tiba ada pengumuman informasi penerimaan pasca sarjana. Nyoba aja gitu. Artinya kan kalau nyoba ya lulus. Oke, nggak lulus juga ya udah gitu kan, karena mau menikmati lah gitu ya, mau menikmati abis skripsi gitu kan, dan ternyata lulus gitu ya, dan kemudian harus beraktivitas lagi, berkegiatan akademik lagi. Ya itu jadi membuat kadang kita memang berencana, tapi kadang ketika rencana itu berubah, ada tantangan tersendiri untuk beradaptasi. Sekarang sih ngomongnya kayak gitu, waktu itu juga panik juga ya, harus gimana karena semua tiba-tiba berubah. Tapi oke, itu emang harus dijalani. Tapi Mas Wisnu ngerasa nyesel nggak sih? Karena kan tadi diceritakan, tiba-tiba teman-teman seangkatan aku kerja nih, apalagi belum lagi teman-teman yang kerjanya di kayak posisi-posisi yang wah ini keren banget nih kayak gitu kan. Sedangkan aku nih S2 mikir lagi, ini pernah nyesel gitu nggak sih? Nyesel ketika ketemuan, dan itu sesuatu yang kemudian sekarang bilangnya alamiah banget. Rasa iri itu datang ketika kita kumpul dan mereka cerita tentang oh ini nih, rata-rata teman dekat saya bekerja di perusahaan media nasional yang kemudian itu impian semua orang yang belajar komunikasi. Tapi karena saya juga ngiri juga sedikit, tapi kemudian ketika saya juga kemudian saya kuliah juga di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, jadi kemudian ya sudah gitu ya. Ada rasa kemudian deal dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita rasa iri itu datang, maka kemudian pada saat itu juga kita memiliki ruang untuk kemudian saya juga termasuk berhasil kok gitu. Ya, yang inilah yang kemudian kadang godaannya itu lebih sering datang itu adalah ketika kita tidak merasa bersyukur atau kita merasa bahwa kemudian orang lain lebih hebat gitu ya. Tapi pada titik kemudian nah semua orang bisa lulus S2 gitu ya. Apalagi misalnya bidang ilmu yang saya pilih di S2 itu termasuk yang diterima itu cuma 5 orang dari puluhan peratusan yang ambil, saya lupa. Nah disitulah kemudian, dan teman-teman saya udah, gila lu keren banget bisa lulus ya gitu, padahal kuliah aja dulu jarang dan segala macam. Nah itu yang kemudian memberikan value tersendiri. Berarti Mas Wisnu sangat well qualified gitu ya, secara tidak langsung gitu lah ya. Ya akhirnya kita tuh, kalau kita selalu mengatakan diri kita itu kok rugi ya, kok nyesel ya, kok kemudian kok kalah ya, kok di segala, maka jadilah itu. Tapi ketika kita membuat cermin bahwa kemudian cermin ternyata kita juga memang berkualitas kok dengan jalan yang kita pilih gitu ya. Dan akhirnya apa? Saya memanen gitu ya, menuai apa yang saya raih gitu ya, adalah setelah kemudian prosesnya ini berlalu. Baru setelah belasan bahkan kemudian belasan tahun ya, setelah belasan tahun kemudian berproses baru kelihatan bedanya gitu. Tapi awal-awalnya ya enggak. Aku mau tanya lagi tadi yang menarik, Mas Wisnu sempat bilang bahwa istri Mas Wisnu itu berperan banyak gitu ya terhadap kestabilan mental, emosional dan juga kebahagiaan Mas Wisnu. Mas Wisnu sendiri tuh pernah patah hati nggak sih? Patah hati? Ngatain hati sih sebenarnya. Nggak. Saya pernah berproses sebelum dengan yang sekarang gitu ya. Itu yang juga zaman kuliah. Lebih banget sih nggak pacaran kayak zaman waktu itu ya, lebih banget cuma kuliah doang gitu kan. Tapi yang kemudian ketika dengan istri saya justru malah nggak pakai pacaran lama-lama. Ketika kita punya ngobrol dengan kemudian waktu itu satu hal saya ingat banget, saya mau daftar gitu ya, ada informasi ada penerimaan pegawai nih di Unsur di Purwokerto. Terus kemudian mau nggak kemudian saya mau daftar di Purwokerto, di mana tuh belum tahu deh karena bukan orang dari Jawa Tengah ya.
Terus kemudian kalau seandainya saya lulus diterima jadi pegawai di Purwokerto di Jawa Tengah, emang kamu mau nemenin? Jangankan di tempat yang saya nggak tahu juga nggak apa-apa kok. Saya akan selalu mau nemenin. So, jadi ketika kemudian hal yang paling mendasar itu sudah dipenuhi, maka saya menuntut apa lagi gitu loh. Ya, bahwa kemudian ujung-ujungnya mana sih? Yes, butuh orang yang selalu nemenin, butuh orang yang selalu nguatin, dan butuh orang yang kemudian itu istri saya itu ya sahabat saya, orang yang kemudian yang namanya sahabat kan kalau ngomong kan pedes ya. Tapi kemudian dia nggak pernah untuk mendapatkan benefit buat dirinya sendiri, tapi juga untuk memberikan support seperti itu. Nah, saya juga jadi tadi cerita yang tadi tuh kegelisahan yang Tika rasain tuh lebih karena rasa overthinking atau kemudian ada tuntutan dari lingkungan atau kemudian karena sekarang trennya media sosial ya, atau gimana tuh? Karena overthinking sih, karena aku tuh well plannernya kan, karena setiap aku mau ngelakuin sesuatu, aku selalu bikin plan A, B, C, D gitu, banyak plan, sampai plan terburuk tuh aku pikirin gitu. Karena banyaknya plan yang udah aku bikin, kayak aku malah overthinking sendiri gitu. Sama ngebandingin diri sih. Kayak dulu tuh, aku kan orang yang bodo amatan, tapi semakin kesini, aku malah jadi gampang menerima omongan-omongan orang gitu. Terus aku merasa kayak, oh iya bener ya. Terus aku jadi kayak, I feel bad about myself. Ya, insecure sendiri kayak gitu sih. Yang bikin insecure itu jadi kayaknya lebih banyak karena dari orang lain ya. Padahal sebenarnya kita punya kompetensi yang kita miliki ya. Nah, itu kapan titik yang paling terendah yang dirasakan gitu loh? Ketika mendengarkan omongan orang gitu ya. Kapan tuh? Pada hal apa? Lebih pada mempertanyakan kemampuan Tika atau lebih karena apa? Lebih ke diri sendiri sih, terutama waktu orang-orang teman-teman seangkatan udah mengajuin judul skripsi gitu, aku merasa tertinggal. Padahal orang-orang selalu bilang kayak, loh kamu pinter kok belum ngajuin judul kayak gitu, kayak lo mapres kok kayak gini. Jadi tuh aku merasa kayak, oh iya ya, aku kan pinter karena aku kan keren, tapi kok aku belum ya. Aku jadi merasa kayak, aku bodoh banget kayak gitu. Bener. Tapi emang berat sih, maksudnya yang paling berat itu menjawab ekspektasi orang. Bener. Itu berat banget, dan kalau menurut, ya itu tantangan. Kalau menurut aku itu tantangan setelah kita lulus gitu loh. Kita dulunya sebagai apa, yang nantinya mau nggak mau, entah itu itu pilihan lagi gitu loh. Kita akan menjawab ekspektasi orang terhadap kita atau enggak. Dan kalau aku pribadi lebih milih buat enggak. Karena ya biarkan, kita nggak bisa menyalahkan orang buat berekspektasi terhadap kita gitu loh. Karena memang apa yang kita lakukan keseharian kita itu orang menilai, dan nanti itu menjadi indikator penilaian orang gitu. Dan kalau menurut saya ya boleh kita pertimbangkan untuk yang lebih baik, tapi jangan sampai malah menjadikan beban atau ya kita harus menjadi ini karena orang ngeliatnya kita seperti ini gitu loh. Karena yang saya pilih adalah ya enjoy aja, apapun yang kamu lakuin enjoy aja, selagi itu nggak maling, selagi itu nggak korupsi, apapun sikat-sikat aja, masih muda. Itu yang nggak bisa diulangin jatuhnya kan, yang nggak bisa diulangin sama ya itu momen sih jatuhnya. Kayak ya udah, itu yang menjadi pilihan aku pribadi. Ya udah, apapun yang kamu bakal lakuin gas aja. Masalah gagal itu belakangan gitu. Karena kalau kita cuman kepikiran digagal doang, lah itu berat banget buat kita next level kalau menurut aku ya. Justru semakin banyak gagal itu yang paling keren sih kalau menurut aku. Kak Cipe pernah ngerasa terbebani nggak sih dengan kayak ekspektasi orang kayak, nih Cipe nih orangnya kayak gini, ABCD ini keren banget, terus tiba-tiba Kak Cipe melakukan sebuah kayak yang orang pikir tuh gagal gitu. Padahal kita nggak tahu parameter gagal atau kayak gimana kan. Ya. Dan orang tuh menilai Kak Cipe tuh gagal, padahal sebenarnya Kak Cipe tuh ya bahagia dengan hal itu gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah, apalagi apa ya, sebenarnya gini, karena memang nggak tahu sih, pilihanku dulu waktu ikut di waktu kuliah kan alhamdulillah dipercaya sebagai presiden BEM. Keren banget. Ya notabene orang ekspektasinya kan pasti wah gila tuh. Benar. Kalau kita ya berdasarkan histori ya, presiden BEM biasanya seperti ini jadinya gitu loh. Ya udah menjadi framing bahwasanya kita pun ketika lulus ya harus menjadi seperti itu. Betul. Dan itu cukup mengganggu sih buat saya pribadi dengan jalan yang saya pilih sebenarnya. Karena kalau jalan yang saya pilih kan saya pengen berwirausaha, biar bisa bermanfaat dengan banyak orang, biar bisa intinya apa ya orang lihat wirausaha itu santai, tapi otak saya yang muter 24 jam untuk membiarkan gimananya gitu loh. Itu asik tuh ya, ketika misalnya kita dihadapin dengan situasi seperti itu ya,
proses untuk keluar dari frame seperti itu gimana? Dan kemudian ketika kita, oke, saya berbeda, tapi dinilai orang kemudian tidak sama ya, berbeda sama. Gimana kita berdamai dengan situasi itu sehingga kemudian saya punya jalan seperti ini. Gimana tuh? Kalau yang aku lakuin sih lebih ke arah kita tuh nggak bisa ngatur pemikiran orang. Kita nggak bisa ngatur apa yang memang orang pikirkan terhadap kita. Betul. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Dan itu cukup kalau menurut saya ya. Apakah kita misalkan kita harus berbuat baik sama orang? Apakah kita harus dibalas dengan baik? Enggak juga. Kalau menurut saya di tahap sekarang nggak harus semua apa yang saya lakukan itu baik dibalas sama orang baik. Karena ya itu jalan yang saya pilih gitu loh. Wirausaha lah segala macamnya memang nggak mudah untuk sampai ke titik situ. Apalagi background keluarga saya kan PNS juga. Itu kan tembok pertama yang harus saya hadapi gitu loh. Cuma pada akhirnya ketika saya yakin, ya udah saya buktikan, dan buktikan itu bukan melulu terkait dengan materi, tapi dengan keseharian kita, dengan kepribadian kita yang semakin dewasa. Itu bukti-bukti kecil yang kalau menurut saya mungkin orang tua membolehkan saya untuk seperti ini, ya karena bukti-bukti yang mereka lihat. Betul. Yang notabene itu menurut kita kecil gitu loh. Keseharian kita bangun pagi, keseharian kita memang harus aktif, nggak yang cuma tidur-tiduran doang. Itu sih. Kalau saya lebih mementingkan sekarang apa yang pikirkan ya yang saya bisa kontrol. Orang lain bukan berarti nggak penting. Gitu paling, Mas. Iya. Jadi kayaknya menarik ya. Mungkin biar saya jadi ingat tuh. Jadi karena kayak kita kan cuma beda paling dua digit ya. Ngomong 2 tahun tapi akhirnya nggak bisa bohong juga ngomong 2 digit gitu. Buat saya sih menarik nih jadi memberikan. Saya ingin mengatakan bahwa anak muda itu jadi sumber inspirasi itu benar. Saya jadi dari ngobrol gini aja, saya jadi meyakinkan diri saya sendiri. Saya juga udah punya anak, saya udah SMA nih. Banyak anaknya udah SMA, udah SMP. Itu, Mas. Tapi saya jadi ingat, mungkin pernah baca bukunya Khalil Gibran ya, yang dibilang anakmu itu adalah bukan anakmu. Orang tua tuh kayak busur panah. Anak tuh ya anak panah, dia melesat. Orang tua itu jadi busur, yang busur itu nggak ikut terbang. Tapi bagaimana jadi busur yang kuat, yang kemudian memampukan si anak panah itu melesat pada tujuan. Bukan orang tua itu nggak akan bisa mewarnai pilihan anak. Tetapi buat saya, ini dari ngobrol-ngobrol dengan Anda berdua ini luar biasa nih. Jadi terima kasih banyak. Saya membayangkan bahwa apapun pilihan anak saya, yang penting adalah bertanggung jawab. Jangan pernah kemudian menyesal, jangan pernah membanding-bandingkan, karena hidup yang bahagia itu adalah punya diri kita masing-masing. Benar. Kalau Tika gimana? Kalau menurut aku dari apa yang aku hadapin selama ini dan aku sekarang udah healed, jangan pernah ngebandingin diri kita sama orang lain. Karena kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya orang lain rasain, apa yang dia tunjukkan di sosial media. Sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya di real life dia tuh ngerasain apa kayak gitu kan. Siapa tahu di baliknya ada wow kita nggak tahu kan. Jadi ya jangan pernah ngebandingin diri sendiri sama orang lain yang memang jelas-jelas beda gitu. Bandingin diri kamu sama diri kamu sebelumnya, bukan sama orang lain gitu sih. Iya sih, benar-benar. Kalau aku pribadi sepakat sebenarnya. Kalau ngeliat Tika berasa ngeliat aku berapa tahun sebelum ini, kalau ngeliat Mas Wisnu, saya berasa, wah apakah akan menjadi seperti Mas Wisnu masa depan saya gitu loh. Karena pada dasarnya ketika mau nikah ya memang seperti itu. Gitu sih paling, banyak pembelajarannya banget. Dan kalau masalah kesimpulan, ya lakuin aja. Apa aja sih yang kita yakini bahwasanya ya mimpi itu masih ada. Dan jangan lupa tapi kita harus bangun untuk mewujudkannya. Terkadang kita tergiur sama mimpi indah tanpa kita sadar kita harus bangun. Harus berusaha, harus berdoa, karena itu yang bisa kita lakuin sih. Jadi kayak ingat setiap saya mengakhiri kuliah saya selalu bilang tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah lupa bahagia. Iya, benar. Betul. Penting, itu gitu penting. Ya? Bukan berarti kita menggampangkan juga nggak bagus juga kalau kita menggampangkan. Jadi sewajarnya aja, namanya proses, namanya fase, cara kita melewatinya dengan jalanin. Perkara kamu berhasil, perkara kamu nggak berhasil, ya itu bonus lah. Semua orang akan pada masanya, ya, nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang nggak dapat masalah, nggak ada orang yang nggak dapat kendala. It will pass.